Abdul Wahid, Hadir Bu. Opis, Kolege, Lesti, Nasroma, Ibu. Alyuda, Diana, Novita Sari, Muhammad Khairul Dafa, Rukia, Hadir Bu. Wati, Wahidatul Muslimah, Adam Husaini, Ibu. Dewi, Ma'atum Hayya, Dania, Hamida, Ruli, Hadir Bu. Maisuna, Mariani, Umar Hambali, Hadir. Muhammad Angga Eksa, Hadir. Asri Amanda, Hadir. Muhammad Hadir Fadli, Bu. Rahmat, Hadir Bu. Imelda saya Bu. Oke, di sini saya akan membahas tentang ibadah. Sebelumnya saya nanya dulu apa yang kalian ketahui tentang riba. Nah, riba itu ada tambahan. Ada yang bilang ini benar. Ada yang bilang ini berlipat ganda. Nah, dari definisi riba ini tambahan atas utang itu hukumnya haram karena dia menambah dari pokok utang itu sendiri. Tapi kalau bunga, jika menggunakan akad jual beli, dia belum tentu dikatakan riba. Maka dari itu harus dibedakan mana yang tambahan atas bunga utang atau bunga atau keuntungan. Ada ulama yang membedakan bahwasanya ada riba yang qat'an tidak boleh, yaitu di surah Al-Imran ayat 130. Ada juga yang boleh dengan yang dibilang keuntungan karena Allah bai'ah wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba tersebut. Izin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Angga Eksa, perwakilan dari kelompok 1. Ingin bertanya kepada kelompok 2 dan 3. Dan pertanyaannya yaitu tentang apa definisi dari penambahan hutang. Baik, izin menjawab dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli dari kelompok 3. Nah, arti dari pinjaman sendiri adalah suatu pokok yang itu adanya tambahan, dan ini berkaitan dengan namanya riba. Nah, riba itu apa sih teman-teman? Nah, riba itu artinya tambahan kalau dari bahasa, artinya ziyadah. Nah, secara istilah, riba ini adalah sesuatu pengambilan tambahan di saat jatuhnya tempo, dan itu melebihi dari kadar yang telah dipinjamkan dari sebelumnya. Itulah mengapa riba itu diharamkan, sebagaimana Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa halallahu bai'a wa harrama riba. Riba itu sangat merugikan ya teman-teman. Jangan sampai kita termakan dengan namanya riba. Mungkin sekian dari saya. Nah, izin menambahkan moderator terkait pertanyaan yang diajukan oleh satu tadi. Nah, sebenarnya simpel. Pertanyaannya tadi kan apa definisi dari temanukan? Sebenarnya kalau kita membahas tentang riba itu kan tentunya berkaitan dengan tambahan, baik itu tambah waktu, tambah nilai, yang lain sebagainya lah. Kan riba itu ada banyak bagian, dari kayak riba waktu, riba nasab dan lain sebagainya. Intinya adanya riba itu karena adanya tambahan dari kadar yang sudah ditentukan. Begitu saja tambahan. Terima kasih. Izin bertanya kepada kelompok 2 dan 3 lagi. Nah, tadi kan telah dijelaskan kepada kelompok kami kelompok 1 bahwasanya jawaban dari kelompok 3 dan juga 2 itu penambahan hutang tersebut bahwasanya menuju kepada riba, dan riba tadi telah dijelaskan bahwasanya itu haram. Nah, lalu saya ingin tahu, yang ingin saya tanyakan kepada kelompok-kelompok yang lain adalah bagaimana sih mekanisme dalam penambahan hutang ini. Jadi kayak gitu, bagaimana mekanisme, kenapa bisa jatuhnya kepada riba? Masuk.
Nah, untuk menanggapi pertanyaan dari kelompok 1 tadi tentang bagaimana sih mekanisme penambahan riba, ya. Nah, untuk contoh mekanismenya itu seperti kita meminjam modal usaha di bank, di suatu bank sebesar 10 juta, ya kan? Nah, di 10 juta itu kita berutang kepada bank itu, tapi tanpa ada kesepakatan yang antara kedua belah pihak tahu, tiba-tiba di bank itu mempunyai bunga itu. Yang awalnya kita minjam 10 juta, kita harus bayar 15 juta ataupun 20 juta ataupun lain sebagainya. Mungkin hanya itu. Sekian, terima kasih. Izin bertanya, di riba ini kan terbagi banyak sekali macam-macam kelompoknya. Nah, boleh nggak saya dijelaskan apa itu macam-macam riba? Ya, terima kasih. Izin menjawab dari pertanyaan kelompok 3. Adapun macam-macam riba, salah satunya adalah riba fadl. Riba fadl adalah jenis riba yang terjadi ketika pertukaran barang satu jenis namun kualitasnya berbeda. Contoh, menukar barang 10 kg beras dengan 10 kg gandum. Itu kan berbeda, makanya itu terjadinya ribanya di situ karena barangnya tidak sama. Sekian, terima kasih. Jawab, salah satu macam riba itu yaitu riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu kan contohnya jual beli emas, gandum, dan lainnya. Itu kan karena penjualannya itu tidak terjadi padaannya. Karena setiap tahun harga emas itu berbeda-beda. Nah, itu bisa menyebabkan adanya riba. Sekian, terima kasih. Izin bertanya moderator, terkait penjelasan yang dipaparkan oleh materi tadi atau kelompok 1 tadi, itu kan terkait riba kan. Nah, tentunya kalau kita membahas tentang riba, ulama itu tidak semata-mata itu menyatakan riba atau tidak. Nah, tentunya dari riba itu ada landasan hukum, baik itu dari Al-Quran ataupun hadis, ataupun dari usul fikih atau kitab-kitab fikih lainnya. Yang ingin saya tanyakan, apa landasan hukum dari riba tersebut, baik itu dari hadis ataupun Al-Quran. Sekian, terima kasih. Izin menjawab dari kelompok 2 pertanyaan tentang landasan hukum riba, yaitu ya dalam surah Al-Imran ayat 130 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Sekian, terima kasih. Oke, baiklah, tadi diskusi tadi sangat menarik ya. Ada salah satu mahasiswa yang bertanya, satunya lagi menjawab, satunya menyanggah, dan satunya lagi melengkapi. Dibuktikan bahwa teman-teman paham sekali apa yang telah saya jelaskan, saya contohkan di video pembelajaran dan diaplikasikan di keseharian. Dari diskusi tadi dan juga sudah saya jelaskan apa itu tentang riba, apa semuanya sudah mengerti? Kalau sudah mengerti, berarti saya harap kalian bisa merefresh kembali riba itu apa, ya. Terus bagaimana